para pengunjung yang sudah hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Billy yang akan bertugas sebagai moderator pada acara diskusi kali ini. Sebelum kita memasuki inti pembicaraan, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah diskusi hari yang belum pernah menggunakan online shop, baik itu untuk berbelanja ataupun berdagang secara online? Pasti semuanya pernah deh. Tidak bisa kita pungkiri bahwa online shop saat ini telah menjadi salah satu jalur untuk masyarakat Indonesia. Karena kan aksesnya yang mudah dan barang-barangnya yang cenderung lebih bervariasi dibandingkan dengan toko-toko konvensional yang ada di sekitar kita, yang kita juga harus mengeluarkan effort lebih untuk datang ke tokonya. Sesuai dengan tema kita hari ini, mari kita sama-sama sambut tamu kita yang luar biasa, seorang mahasiswa dengan income 30-an juta rupiah dalam waktu yang singkat, kemudian bulanan, paling sedikit adalah harian. Bagaimana dia mendapatkan hal itu? Mari kita sambut dengan meriah Ibu Yuni Sutrisna. Selamat malam teman-teman, selamat malam juga buat Jessica. Terima kasih udah hadir dalam seminar saya kali ini, dan dengan tema memulai online shop dari nol, yaitu mengenai laporan sukses. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, kalau misalnya online shop itu pernah menjadi salah satu tren belanja daring via online lewat platform atau media sosial. Kalau misal teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya zamannya COVID, di mana orang-orang nggak bisa keluar, pada saat orang-orang ketakutan gara-gara wabah COVID itu, orang sampai nggak bisa keluar rumah, dan akhirnya ujung-ujungnya memilih yang namanya belanja via online. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang gimana sih caranya kalau misalnya mau buka toko online. Nah, ini aku bakal memberikan panduan sedikit tentang bagaimana caranya dunia online shop itu, kayak gitu. Nah, ini karena kalau misalnya online shop, kalau misalnya diterusin itu bisa buka lowongan pekerjaan. Kalau orang kan umumnya kan taunya kalau misalnya online shop itu hanya buat belanja, tapi pernah nggak teman-teman kepikiran tuh kalau ternyata online shop itu bisa melakukan lowongan pekerjaan? Nah, makanya aku bakal jelasin step-stepnya. Dan kalau misalnya online shop, mungkin teman-teman udah tahu semua ya, kalau online shop itu ya online yang ada di platform atau media sosial, kayak misalnya Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Step-stepnya itu adalah satu, teman-teman tentuin dulu tren pasarnya itu apa, terus barangnya tuh maunya apa. Kalau misalnya barangnya fokusnya lebih ke produk makanan dan minuman, nanti di toko online shop, di online shopnya itu khusus semua barang-barang makanan dan minuman, apakah itu keripik, minuman sasetan kayak kopi, teh, atau apa. Terus udah gitu, kalau misalnya lebih ke fokusnya ke fashion dan aksesoris, cari baju, sepatu, hair accessories misalnya, ikat rambut, atau mungkin kayak gelang, kalung, dan sebagainya. Itu lebih spesifik, lebih detail, terarah. Apakah ke fashion accessories, apakah ke hobi, komputer, atau mungkin ke makanan dan minuman dan sebagainya. Ya, tentukan dulu produk barangnya seperti apa. Terus yang kedua itu lakukan riset pasar, yaitu tentukan dulu maksudnya barang yang mau dipajang atau diiklankan di Tokopedia itu seperti apa. Tentukan harga jualnya, dan pastikan dulu sebelumnya tahu harga belinya berapa, harga jualnya berapa, sehingga bisa menghasilkan selisih, dan itu bisa menjadi profit. Terus tentukan juga kompetitornya siapa. Pangsa pasarnya itu di produk ini, misalnya produk Quaker. Produk Quaker itu misalnya dia punya official store. Jadi
jualah produk barangnya mendekati harga-harga yang official store. Kalau bisa di bawahnya dia, dan kasih service yang lebih ke customernya supaya dia merasa kayaknya yang belanja ke sini nih udah terpercaya, cepat, fast respon, terus kayak gitu harganya murah, dia bakal bantu kita kayak gitu. Terus yang ketiga, mulai melakukan penginputan. Setelah menentukan semuanya udah terangkum dengan jelas dan detail, ya, masukkan penginputan ke sistem. Jadi tulis produk barangnya, misalnya kayak Quaker Oatmeal, beratnya 800 gram, expire-nya misalnya tahun Agustus 2050 misalnya. Terus begitu udah buatan apakah mungkin buatan Zimbabwe, mungkin buatannya Malaysia atau buatannya negara kita misalnya, tulis, catat. Terus begitu bahan-bahannya itu apa, ingredientsnya itu apa, tulis juga. Gandum, oatmeal misalnya, kacang-kacangan, tulis keterangannya biar orang baca detail dengan jelas dan terarah, jadi orang nggak banyak nanya. Terus yang keempat, iklan. Nah, kalau misalnya emang dalam jangka waktu 3 bulan belum ada yang jualan, itu mesti di revisi, di analisis lagi. Kenapa nih misalnya belum belum yang namanya terjual barang-barang puncaknya kita, dianalisis. Nah, atau yang cara yang kedua itu melakukan strategi iklan untuk promosi. Kalau di Tokopedia kebetulan berbayar. Kalau satu harinya itu adalah 25 klik dan satu kali klik itu 200, itu berarti jatuhnya sehari kena berapa? 5.000. Kalau sebulan 150.000. Nah, itu untuk apa fungsinya iklan? Untuk supaya iklan itu yang kita pajang produk barang supaya menjadi urutan teratas ketika ada orang nyari barangnya kita, kayak gitu. Terus yang kelima, dropshipper. Dropshipper itu adalah barang kalau misalnya ada orang mau pesan barang ke kita, misalnya Quaker Oatmeal, waktu aku lagi kosong, tapi aku pesan barangnya lewat dia jual, aku juga jual, tapi harga barang tuh di atasnya dia, tapi ada orang yang beli sama aku karena dia mungkin percaya, langganan, akhirnya dia beli sama aku. Nah, akhirnya aku ngambil barangnya dia dan aku ngambil barangnya dia, kemudian jual ke customer tersebut. Nah, itu namanya dropshipper. Keenam, strategi promosi dan diskon. Apa aja misal contohnya? Yaitu reels, voucher diskon, potongan, flash sale. Itu semua masuk dalam strategi promosi. Ketujuh, meningkatkan pelayanan pelanggan. Misalnya contohnya ya fast respon, terus begitu ulas atau feedback balik ke customer. Terus begitu yang lainnya lagi tuh misalnya kayak kalau misalnya ada yang nanya seputar masalah ekspedisi, jawab sesuai dengan pertanyaannya. Kalau misalnya kenapa nih pengirimannya lama, dicari tahu kenapa, tanyain ke ekspedisinya, kenapa bisa lama, kapan bisa sampai, berapa lama lagi mesti itu nunggu supaya bisa nyampe. Nah, kalau udah tahu, infoin ke customer-nya. Terus yang kedelapan, analisa data penjualan dan laporan. Itu dilihat dari mana? Dari performa toko. Di situ tertera dengan jelas sehari penjualannya berapa, revenue ada berapa, barangnya apa aja. Nah, kita analisis sendiri dari sebulan itu berapa banyak produk barang yang terjual. Nah, barang yang terjual itu misalnya kayak Quaker Oatmeal, paling tinggi bisa Quaker Oatmeal, jualah barang tersebut. Dan kalau misalnya stoknya udah habis nih ya, yang 9 itu maksudnya ke ini ya, ada kaitannya dengan nomor 9, yaitu manajemen stok dan logistik. Kalau barangnya udah hampir mau habis, lakukanlah pengisian ulang. Kita mesti ngisi produknya lagi, di stok lagi barangnya, isiin stok baru. Nah, yang logistik itu adalah jasa pengiriman atau ekspedisi. Kalau misalnya barangnya udah kita kirim atau pecah, misalnya barang pecah belah. Kalau misalnya tahu pecah belah, dilihat kasusnya kenapa.
apakah dia punya bukti yang cukup kuat untuk membuktikan kalau misalnya barang yang kita kirim itu pecah di tengah jalan, atau dia sendiri yang iseng gitu loh, pecahin sendiri gitu misalnya. Nah kalau misalnya memang jelas banget gitu ya, ambil kontak kebijakan, kita mesti gantiin barang yang udah pecah belah itu, kayak gitu. Nah di sini ada tingkatan batch. Semakin banyak ulasan feedback yang positif, itu nanti bakal tingkatannya makin naik dari regular merchant ke power merchant dan seterusnya, kayak gitu. Kebetulan buat saya sendiri itu merchantnya itu yang saya di toko saya maksudnya ke regular merchant, masih masih bertumbuh, udah mau berkembang sih pelan-pelan. Ya tapi pada kesimpulannya ya balik lagi gitu, kalau misalnya emang usaha online itu kan dirintis kan dari awal kan pelan-pelan, jadi mesti banyak belajar, mesti banyak analisis, terus begitu melakukan basic step tadi seperti yang bilang tadi, tetap inovatif juga, tapi pada intinya jangan cepat nyerah. Kalau misalnya nemuin kendala, pelan-pelan. Kayaknya cukup sekian dari aku udah sharing pengalaman aku, itu basic yang aku sebutin dari awal, dan semoga apa yang aku jelasin tadi itu udah bisa mewakili banyak pertanyaan yang muncul ketika membuka sebuah toko online shop di Tokopedia. Semoga dari pengalaman aku ini bisa memberikan edukasi yang baik, yang masukan juga buat teman-teman yang baru memulai online shop di Tokopedia. Aku Yuni Sutrisna, cukup sekian, dan saya sendiri mohon pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Setelah sudah pada akhir dari acara diskusi ini, saya pribadi mohon maaf jika ada kesalahan baik dari kata maupun sikap yang entah saya sadari maupun tidak. Saya minta dibukakan pintu maaf dan sebesar-besarnya. Untuk perhatiannya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.